Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami strategi pemasaran, yaitu brand image dan bisnis model canvas. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri di Temar Daleta, ada Dela Tri Ardianti. Selanjutnya, presentasi akan dibacakan oleh Dela. Pengertian brand image. Brand image adalah persepsi tentang suatu merek sebagaimana tercermin oleh asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. Brand image memiliki arti sebagai sebuah upaya pengelolaan suatu merek agar mendapat kesan mendalam dan positif di mata konsumen. Brand image memiliki 3 komponen, yaitu atribut, benefit, dan brand attitude. Atribut terdiri dari 2 jenis, yaitu atribut produk dan atribut non-produk. Atribut produk meliputi bahan baku pembuat produk agar konsumen dapat merasakan manfaat dari produk, sedangkan atribut non-produk merupakan atribut eksternal yang meliputi rasa, desain, kemasan, harga, dan jenis target. Selanjutnya ada benefit. Benefit merupakan keuntungan yang berarti nilai yang dirasakan masing-masing individu ketika menggunakan brand. Benefit terdiri dari 3 jenis, yaitu functional benefits, experiential benefits, dan symbol benefit. Selanjutnya brand attitude. Brand attitude adalah gambaran atas bagaimana konsumen melihat citra merek secara keseluruhan yang merupakan akibat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh brand. Lalu apa saja manfaat dari brand image? Yang pertama, dapat menawarkan daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, membangun loyalitas konsumen. Yang ketiga, memberikan diferensiasi produk. Yang keempat, memperluas lini bisnis. Pengertian bisnis model canvas. Bisnis model canvas pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Bisnis model canvas adalah sebuah alat tools yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi wirausahaan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Keuntungan bisnis model canvas yaitu bisa dipakai untuk semua jenis model bisnis seperti traveling, restoran, hotel, perkebunan, mining, dan sebagainya. Cepat mengetahui keseluruhan kekuatan dan kekurangan bisnis. Proses analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Memetakan bisnis untuk mengetahui kelemahan sejak dini dan memahami kekuatan bisnis dari sudut pandang yang benar. Pemetaan BMC menggambarkan secara sistematik bisnis yang kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pengembangan manajemen strategi bisnis. Kegagalan. Solving an irrelevant customer job atau value proposition yang dianggap tidak penting oleh sebuah customer segment, yaitu sebuah value proposition yang tidak menyelesaikan sebuah masalah pelanggan, customer problem. Meskipun value proposition yang telah dibuat merupakan sebuah inovasi baru atau solusi dari sebuah permasalahan pengalaman, namun solusi yang ditawarkan merupakan produk atau jasa dianggap kurang bahkan tidak penting sebelumnya oleh sebuah customer segment. Cara-cara penggunaan bisnis model canvas. Yang pertama itu ada visual thinking. Visual thinking, cara terbaik menggunakan bisnis model canvas adalah dengan membuat poster berukuran besar dan menempelkannya di dinding. Setelah itu, founder dapat menggunakan trick note seperti post-it untuk mengisi 9 elemen. Stick note memungkinkan group thinking karena setiap orang dalam tim dapat berpartisipasi aktif. Yang kedua itu ada
interaksi dengan cepat. Interaksi adalah proses di mana founder keluar dari kantor atau ruangannya dan mencoba memvalidasi idenya, kemudian kembali ke kantor untuk memperbaiki model bisnis dan produknya. Berdasarkan feedback yang didapat dari market, dengan sifat ringkas dan menyeluruh dari bisnis model Canvas, founder dapat dengan cepat melakukan interaksi ini. Contoh kegagalan bisnis model Canvas yaitu solving an irrelevant customer job atau value proposition. Segway, sebuah produk yang inovatif namun dianggap sebagai produk yang tidak menyelesaikan sebuah customer problem. Newton, sebuah produk personal assistant yang dianggap kurang penting pada waktu pertama kali diluncurkannya. Flow TV, sebuah handheld TV yang kurang dapat diterima di pasar, juga merupakan contoh dari sebuah value proposition yang tidak dianggap penting oleh sebuah customer segment. Rumusan bisnis model Canvas. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan presentasi saya. Bisnis model Canvas dapat dirumuskan ke dalam suatu ide bisnis dengan cara memanfaatkan bisnis model Canvas. Di antaranya, yang pertama itu membangun relasi konsumen, kedua meningkatkan penjualan, ketiga memastikan bisnis berjalan lancar, keempat mempunyai sistem bisnis, dan kelima menghadapi persaingan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.